Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada program Boba atau belajar online bareng Ubay. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi berhitung mengenai angka Romawi. Angka Romawi. Nah, materi angka Romawi ini adalah salah satu materi yang cukup mudah. Yang perlu kalian ketahui adalah kuncinya saja. Apa itu kuncinya? Yang pertama, kalian harus hafal beberapa simbol angka Romawi yang mewakili angka-angka tertentu, yaitu I, V, X, L, C, D, dan yang terakhir adalah M, yang paling besar. Ya. Nah, kalian harus tahu nih, hafalkan huruf-huruf ini. Nah, dengan menghafalkan angka-angka Romawi ini, kalian akan mudah untuk mencari angka Romawi yang ditanyakan pada soal-soal. Baik itu merubahnya menjadi bilangan biasa atau angka biasa atau ke angka Romawi. Nah, untuk itu kita harus cari tahu dulu nih, angka Romawi ini mewakili angka berapa? Pertama, angka Romawi I itu mewakili angka 1. Ya, 1 ini biar tidak tertukar ya. 1. Kemudian Romawi V itu mewakili angka 5. Angka 5. Nah, angka Romawi X itu mewakili angka 10. Kemudian angka L itu mewakili angka 50. Sedangkan C mewakili angka 100 dan D mewakili angka 500. Kemudian M itu mewakili angka 1000. Nah, cukup mudah menghafalkannya. Jadi masing-masing angka Romawi ini kalau tidak depannya 1, pasti depannya 5, yaitu 1, 5, 10, kemudian 50, kemudian 100, kemudian 500. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah di sini nih, biasanya banyak yang tertukar antara L dan C dan D karena jarang digunakan. Kalau misalnya I, V, X ini kita sering menggunakannya, tapi kalau L, C, D ini jarang menggunakannya. Nah, kalian bisa menghafalkannya nih. Kalian tahu proyektor? Nah, proyektor namanya L, C, D. Maka urutannya adalah L, C, D. Jadi L itu 50, C itu 100, dan D adalah 500. Hafalkan tuh ya, L, C, D. Jangan sampai ketukar. Nanti dikiranya C adalah 50. Ya. Hintum? Nah, kalau sudah mengetahui ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengetahui rumus berikutnya, yaitu kita hapus dulu ya. Nah, langsung. Nah, rumusnya adalah yang pertama. Nomor 1, itu apabila ada angka Romawi yang lebih kecil berada setelah angka yang lebih besar, maka ditambahkan angka yang kecil tadi ke angka yang lebih besar. Jadi misalnya apa ya? Angka Romawi baru yang lebih kecil maka jadinya ditambah ya. Contohnya misalnya angka Romawi XI, mana yang lebih besar antara X dan I? Yaitu X. Angka yang lebih besar adalah X, dan ini angka lebih kecil. Jadi kita cari gimana? X nya berapa? 10 ya kan? Karena angka I-nya berada di depan setelah yang lebih besar, maka ditambahkan. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Ya. Contoh lainnya adalah nah, misalnya ini. Misalnya tadi LX. Mana yang lebih besar? L dan X. Nah, L-nya itu adalah 50. X-nya adalah 10. Jadi mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah L-nya. Maka 50 ditambah 10 sama dengan 60. Ya, paham tuh? Ya. Satu lagi, kalau ada 3 huruf, misalnya berapa ya? 4 deh ya, 4 ya, biar banyak ya sekalian. C, L, X, I. Nah, berapa coba?
C melambangkan angka 100, betul. 100. L melambangkan angka 50, maka ditambah 50. Tambah lagi berapa? X tadi angka melambangkan angka 10. Nah, I melambangkan angka 1. Jadi berapa ini semuanya? 100 tambah 50 tambah 10 tambah 1. Jadinya 161. Ya, paham betul sampai sini? Ya, langsung kita ke rumus yang kedua. Ya, langsung yang kedua. Nomor 2, apabila angka Romawi yang lebih kecil berada sebelum dari angka yang lebih besar, maka adalah harus dikurangi. Lebih kecil baru yang lebih besar. Berarti dikurangi. Nah, contohnya tadi kita ada XI. Nah, sekarang kita balik nih, IX. Gimana kalau IX? IX. Nah, kalau IX ini karena I-nya lebih kecil daripada X, berarti kita kurangi. Jadi 10 dikurangi 1. Berapa hasilnya? 9, ya. Kemudian, saya ada huruf Romawi X, L, V, L, X, I, V. Nah, kita lihat. X-nya sama L, besar mana? X-nya mewakili apa dulu X-nya? X-nya mewakili 10, kemudian L mewakili 50, kemudian I mewakili 1, dan V mewakili 5. Ya, betul. Jadi gimana caranya? Karena ini lebih besar daripada ini, maka kita kurangi. X 50, L 50 L, X-nya ada 10, dikurangi 10. Nah, kemudian ini nih, kita tambah sendiri. Karena ini berbeda, hitungannya berbeda ya. Ini hitungannya berbeda. Ini dengan ini, dan ini dengan ini. Ya. Nah, ini I, V. Jadi berapa? 5 dikurangi 1. Ya. Berapa hasilnya? 40 tambah 4 sama dengan 44. Nah, jadi itu adalah rumusnya untuk yang apabila angka Romawi yang lebih kecil berada di depan, berada di sebelum angka Romawi yang lebih besar. Ini rumusnya, ya contohnya. Kemudian, rumus yang berikutnya. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang ketiga, nah ini apabila, ini kan tadi kita belajar mengenai dari angka Romawi ke angka biasa. Sekarang dari angka biasa ke angka Romawi. Dari angka biasa ke angka Romawi. Dari angka biasa ke angka Romawi. Nah, angka Romawi. Bagaimana cara merubah angka biasa ke angka Romawi? Nah, untuk merubah angka biasa ke angka Romawi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam angka Romawi, angka yang sama tidak dapat ditulis 3 kali atau lebih, tidak dapat ditulis lebih dari 3 kali. Ya, hanya boleh ditulis 3 kali saja, tidak lebih. Angka yang sama hanya dapat ditulis 3 kali. Hanya dapat ditulis 3 kali. Contohnya seperti apa? Misalnya ada angka 4. Misalnya ada angka 4 ya. Ada angka 4. Angka 4 misalnya. Angka 4 nih. Angka 4 nulisnya gimana? Kan kita tahu ya kalau 1 itu 1, 1, 1, 1.
1 ditambah menjadi 4. Tapi karena kita tidak boleh menulis angka yang sama lebih dari 3 kali, maka kita harus cari cara lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari angka Romawi yang terdekat dengan angka 4. Apa itu angka berapa? Yaitu angka 5. Angka 5. Angka 5 Romawi dilambangkan dengan angka V. Nah, angka V ini artinya 5. Nah, karena tadi kita punya rumus pengurangan, maka untuk mendapatkan angka 4 berarti 5 dikurangi 1. Nah, 1 berarti kita tulis di sebelum angka V. Lambangnya 1 apa? I. Jadi, kita tinggal tulis 1 deh. Jadi, IV. Artinya apa? Artinya 5 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 4. Ini ya, maksud paham ya? Coba kita lihat yang lain. Misalnya ada angka berapa? 40 misalnya. Ya, 40. Misalnya ada angka 40. Angka 40. Angka 40 yang paling mendekati dari angka Romawi adalah angka dilambangkan dengan angka L. Betul, dengan angka L. Nah, kita tulis dulu L-nya nih. Kemudian berarti karena L ini adalah 50, maka harus dikurangi berapa agar jadi 40? Dikurangi 10. Lambangnya 10 adalah X. Jadi kita taruh X-nya di sebelum L. Jadinya X L untuk 40. Ya? Paham tuh? Sampai sini paham? Ya, itu kita hapus dulu ya. Nah, itu. Sekarang apabila misalnya angkanya ada, tadi selain 4 itu ada angka yang dikhususkan, yaitu angka 9. Ya, angka 9 itu misalnya kita tulis angka 9. Gimana cara nulisnya? Angka 9, gimana nulisnya? Ya, kita nggak bisa nulis seperti ini. V berarti 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4. Nggak bisa, karena ini ada 4. Harusnya ada 3 saja. Berarti kita cari nih, karena ditambahkan. Nah, 5. Karena angka bilangan 4 itu tidak ada pada angka Romawi, kita cari yang mendekati 9. Berapa yang mendekati 9? Yaitu X. Nah, yang mendekati 9 adalah X. X itu angka berapa? 10. Maka untuk mendapatkan angka 9, 10 harus dikurangi 1. Nah, angka Romawi 1 adalah I. Jadi, maksudnya adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ya, paham tuh? Sekarang, apabila angka berapa? Kalau 9 2 kali, jadi angka 99. Ya. Untuk 99 berarti kita coba kita tulis dulu 99. 99. Kita lihat dulu nih, karena ini beda ya, 9. Berarti terdiri dari angka 90. Ini terdiri dari 2 angka ya, 90 ditambah 9. Ya, 9. Nah, ini maksudnya jadi 90 ditambah 9. Sekarang kita cari nih, 90 ini bilangan Romawi seperti apa? Angka Romawi seperti apa? 90. Yang paling mendekati tadi kan 9 ya, karena 9 itu dicari yang paling mendekati. Jadi 90 yang paling mendekati adalah C. Ya kan? C itu artinya 100. Terus di bawahnya biar paham ya kalian ya. Di sini berarti C adalah 100. Ya. Kemudian karena ini 100, maka membutuhkan angka, harus dikurangi angka 10 yang dilambangkan oleh angka X. Jadi di sini. Nah, jadi ini maksudnya apa? 100 dikurangi 10 ditambah 9 sama 9 tadi nih ya, berarti 1X. Ya. Kemudian kita turunin deh, kita gabung semuanya jadi X, C, I, X. Nulisnya ada gini, X, C, I, X. Ya, paham tuh? Jadi artinya ini 90, artinya adalah 90 tambah 9. Jadi 99. Paham tuh? Ya. Jadi sebenarnya mudah kalau kalian sudah hafal dan sudah terbiasa untuk menghitungnya atau mencarinya, itu akan mudah. Yang penting kalian hafal tadi LCD, I, V, X, LCD. Ya. Nah, kemudian rumus selanjutnya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang rumus berikutnya, apabila angkanya lebih dari
puluhan atau misalnya 100 atau 1000. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita coba yang mengerjakan untuk yang 1000 dulu ya. Apabila kalian menemukan angka lebih dari 10, maka urutkan dari satuan yang terbesar. Kan dari satuan terbesar. Contohnya, kita punya angka 19. Nah, 19 ini tadi kita lihat angkanya ini puluhan, ini satuan ini puluhan. Ini puluhan dan ini satuan. Maka kita cari ini karena 10 lebih besar ya. Kita tulis di sini. Kita pisahkan ya. Kita pisahkan. Ini terdiri dari 10 ditambah 9. Nah, ini sama-sama tadi ya. Jadi cara itu gimana? 10 itu lambangnya adalah X. 9 lambangnya adalah I X. Maka menulisnya adalah jadinya X I X. Ya, paham tuh? Nah, sekarang kita coba cari yang 3 angka. Ya, kita cari yang 3 angka misalnya. 6, 5, 9. Sama dengan, nah, kita punya angka 6, 5, 9. Kita pisahkan seperti tadi. Ratusan, puluhan, kemudian satuan. Kita pisahkan. Jadi 600 ditambah 50 ditambah 9. Nah, baru kita cari nih. Ini apa namanya? Kita cari angka Romawinya. 600 itu angka Romawi berapa? Berarti terdiri dari angka 500 dan 100. 500 dilambangkan dengan angka dan simbol D. Kemudian 100 dilambangkan dengan angka C. Kita lihat depan ya. D, C. Sudah. Setelah itu kita cari 50-nya. 50 itu berapa? 50 terus saja jadi L. Ya, L. Kemudian 9 tadi berapa? 9 itu I X. Nah, jadi gimana nulisnya? Nulisnya adalah DC L DC L I X. Ya, 659. Paham tuh? Ya. Gitulah intinya untuk menghitung angka yang besar, maka kalian nulis urutkan dari puluhan, satuan, dari ratusan, puluhan, atau satuan. Kalau misalnya 1000 berarti ribuan dulu, kita cari ribuannya. Kalau tadi 1000 berapa? 1000 tadi itu adalah M, ya kan? Maka tadi 1000, kemudian ratusannya, ribuan, ratusan, puluhan, baru satuan. Nah, begitu caranya. Paham tuh? Nah, kita coba untuk latihan singkat ya, sebelum nanti latihan yang bersama dengan materi yang sebelumnya. Kita coba latihan singkat dulu. Kalian bisa pause video ini, kemudian kerjakan, baru nanti kita lihat hasilnya bersama. Nah, ini soalnya. Silahkan di pause, kalian kerjakan, nanti kalau sudah selesai baru di play kembali. Nah, gimana? Sudah selesai semua? Silahkan lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Nah, jawabannya ya, ini X, C, V. Nah, dari saya 95. Dari mana? C adalah 100 dikurangi 10, jadinya 90. V adalah 5, jadi 95. Ya, kemudian XLII. Hasilnya adalah 42. Dari mana? Dari LX. L berapa? 50 dikurangi X jadi 40. Kemudian tambah II jadinya 2. Kemudian 72. 72 cara itu gimana? 70 itu berarti kita cari 50 tambah 10 2 kali. Jadinya 50 itu adalah L, 10 2 kali berarti XX, kemudian 2. 2 itu I. Nah, kemudian 38 ini 38 kita cari dulu. 30 berarti X-nya 3 kali. X, kemudian 8. 8 itu dari satuan 5 tambah 3. Jadinya 5 tambah satunya 3 kali. Bagaimana? Betul semua kan? Alhamdulillah. Ya, syukran. Mungkin sekian dari kami, sekian dari kakak. Nanti kalau apabila ada pertanyaan, jangan lupa dicatat, ditanyakan di sesi tanya
jawab. Syukron hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum an Najah.